Puji Tuhan. Shalom. Minggu ini kita mau belajar tentang 3 model perhatian. Perhatian yang pertama adalah perhatiannya Tuhan. Perhatian yang kedua dilakukan oleh lawannya Tuhan adalah iblis. Perhatian yang ketiga adalah perhatian dari manusia. Nah, kita melihat bagaimana perjalanan hidup seorang yang diperhatikan Tuhan. Ayub pasal 1 ayat 8 sampai 9 dan pasal 2 ayat yang ke-9. Ayub pasal 1 ayat 8 sampai 9 dan pasal 2 ayat yang ke-9. Mari kita melihat dan membaca bersama-sama pelan-pelan. Saya akan baca ayat yang genap, ayat yang ke-8, Bapak Ibu yang ke-9. Di pasal 2 ayat yang ke-9 kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan demikian. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Sama-sama. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi saudara lihat, dalam 3 ayat ini ada 3 perhatian manusia. Perhatian dari Allah, perhatian dari iblis, dan perhatian dari manusia. Itu dalam kategori yang sangat berbeda. Makanya kenapa kita lagu tadi berkata, ku memilih Tuhan sebagai Tuhan yang memperhatikan. Karena ayat ini begitu jelas. Ketika Tuhan berkata kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Jadi saudara lihat, untuk menyaksikan bahwa Ayub ini orang hebat, orang pilihan Tuhan. Tuhan meminta perhatian. Tuhan sangat mengerti siapa Ayub. Sehingga kualitas hidup Ayub harus dilihat oleh yang lain. Dan itu harus disaksikan. Menjadi kebanggaan Allah di dalam dunia ini. Kalau ada orang-orang yang punya kualitas hidup seperti Ayub. Nah, perhatikan yang pertama. Kualitas orang di hadapan Tuhan. Kualitas manusia di hadapan Tuhan. Ayat 8 tadi berkata apa? Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Perhatikan dengan baik. Ayub dilihat oleh Tuhan dan dinilai bahwa model hidup seperti Ayub tidak ada seorang pun di bumi yang model begitu. Nah, saudara-saudara, mengapa? Karena memang Tuhan ketika dia memandang, memperhatikan manusia, dia yang terutama memandang bukan pada bentuk luaran kita. Dia tidak memandang saudara kaya, saudara punya kehebatan, punya harta benda, punya segalanya. Walaupun ada alasan, Tuhan bisa membanggakan Ayub dengan harta bendanya. Kalau saudara lihat di dalam ayat 2 bagian C, Tuhan mencatat di dalam Alkitab bahwa Ayub ini adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi sudah ada satu bagian, kan kita tahu di dalam peta dunia ada 4 mata angin yang besar, utara, selatan,
timur, barat. Untuk bagian timur, kata Tuhan, itu Ayub adalah orang terkaya. Tapi Tuhan tidak menilai bahwa kekayaan, harta benda, kehebatan menjadi ukuran kualitas manusia. Perhatikan. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak melihat manusia jasmania Ayub. Tetapi Tuhan memperhatikan manusia rohania dari Ayub. Kenapa? Karena Ayub berkualitas, memiliki hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Nanti kita akan periksa, kita akan lihat bahwa ini model manusia yang menjadi tempat perhatian dari Tuhan. Nah, yang perlu kita belajar adalah kualitas hidup Ayub yang bagaimana berkualitas di hadapan Tuhan. Ini yang membuat Tuhan begitu bangga. Sehingga Tuhan harus menyatakan ini. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia. Kalau kekayaan terbatas, hanya terkaya di bagian timur. Tetapi kalau soal kebenaran, hidup di dalam kekudusan, kualitas batinia dan rohania kita, ukurannya Tuhan bilang tidak ada seorang pun di bumi yang seperti dia. Itulah yang menjadi kebanggaan. Kenapa? Karena ayat itu mencatat di dalam ayat yang ke-8 tadi berkata, kehidupan Ayub itu adalah saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Saudara, di zaman dulu itu ukuran baik manusia itu adalah karena hati nurani. Tetapi Ayub di zaman itu sudah punya kualitas hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Apa itu? Saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Apa itu saleh? Yang membuat Tuhan memberikan perhatian khusus kepada namanya Ayub. Saleh itu adalah hidup sempurna dalam hubungan manusia batinia. Ini ukurannya. Tuhan melihat kesalehan daripada Ayub. Karena manusia batinia, hubungannya dengan Tuhan itu selalu benar dalam kekudusan. Apa itu jujur? Yang Tuhan perhatikan adalah hidup tulus dalam hubungannya dengan manusia lahiriah. Itulah kekudusan. Itulah kejujuran. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu belajar ini. Bagaimana kita menjadi orang percaya yang berkualitas. Adalah orang percaya yang saleh, jadi juga jujur. Apa itu jujur? Hidup dalam ketulusan. Hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan manusia lahiriah. Jadi jujur ini bukan hanya jujur kepada orang lain. Tetapi jujurkah kita terhadap diri kita sendiri? Ini menjadi penting. Seringkali omongan kita dengan hati kita itu tidak sama. Makanya perlu ada kesalehan dan perlu namanya kejujuran. Karena itu adalah sarana untuk Tuhan memberikan perhatian. Ditambah dengan takut akan Allah. Firman Tuhan berkata bahwa selain saleh, jujur, Ayub itu adalah takut akan Allah. Apa itu takut akan Allah? Takut akan Allah itu karena Ayub tahu kalau Allah berfirman itu pasti terjadi. Kita harus takut akan Tuhan bukan karena Tuhan itu jahat. Tapi kita harus takut akan Tuhan karena Tuhan kalau dia berfirman itu pasti terjadi. Bahwa dia pasti akan menghukum orang-orang yang tidak mau bertobat.
Makanya dibutuhkan takut akan Tuhan. Berapa banyak sudah kita dengar firman Tuhan. Dan berapa banyak yang kita sudah mengerti. Dan berapa banyak yang sudah kita turuti. Kita taati. Kita lakukan. Nah, ini yang penting. Jadi takut akan Tuhan itu bukan karena Tuhan kita itu kejam. Tapi takut akan Tuhan karena Tuhan kalau dia berfirman itu pasti terjadi. Dia tidak akan membatalkan semua keputusannya terhadap manusia yang berdosa. Dan apa yang dinilai Tuhan pada Ayub? Dia menjauhi kejahatan. Apa itu menjauhi kejahatan? Adalah sebuah kemauan batiniah kita. Bahwa saya tidak akan menggunakan tubuh saya untuk berbuat dosa. Karena berbuat dosa itu adalah sebuah keinginan yang lahir dari batiniah kita. Nah, kalau kita hidup saleh, kita hidup jujur, takut akan Tuhan, otomatis kita akan menjauhi kejahatan. Dan inilah yang membuat kenapa Tuhan memperhatikan Ayub sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, manusia benar dalam pandangan iblis. Jadi Ayub itu orang benar. Tapi apa yang dilihat oleh iblis kepada Ayub? Perhatikan ayat yang ke-8 dan ke-9. Tolong dibacakan ayat yang ke-8 dan ke-9. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Perhatikan dengan baik Bapak Ibu. Dalam ayat yang ke-8, Tuhan tanya kepada iblis soal kesalehan, kejujuran, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Jadi yang Tuhan tanya kepada iblis, 4 kualitas hidup benar dalam kekudusannya Ayub. Tetapi apa jawaban iblis? Ayat yang ke-9. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Pertanyaannya terjawab enggak? Tuhan tanya, apakah engkau melihat hambaku Ayub dalam kesalehan, kejujuran, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan? Jawaban iblis, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Jadi perhatikan dengan baik. Iblis hanya bisa melihat luaran manusia kita saja. Iblis tidak bisa melihat sesuatu yang baik dan benar dalam batinia kita. Yang iblis perhatikan ke dalam hidup kita adalah bentuk luaran. Jadi saudara, kenapa kita setiap hari dituduh oleh iblis? Karena bentuk luaran kita ini tidak cocok dengan yang di dalam. Makanya iblis kejar yang di luaran ini. Apa itu? Perlakuan, tingkah laku jasmania kita. Ini harus kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, ada 2 hal. Iblis bisa menjatuhkan manusia. Dan kalau iblis melihat 2 hal ini, adalah cita-cita iblis hanya 1. Membuat manusia putus hubungan dengan Allah. 2 hal yang membuat iblis menginginkan supaya kita orang benar itu jatuh dalam perpisahan hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, perhatikan dengan baik ayat 10-11, perhatikan. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Iya,
Hati-hati Bapak Ibu. Perhatian Tuhan kepada kita selalu dia tertuju kepada hidup kesalehan, hidup kejujuran, hidup takut akan Tuhan, dan hidup menjauhi kejahatan. Ini benar-benar menjadi perhatian Tuhan dalam diri kita. Tetapi iblis berbeda. Dia ingin memperhatikan kita, tapi bentuk luaran kita. Apa yang sudah Tuhan berkati, dia ingin merebut supaya kita berpisah dengan Tuhan. Makanya iblis akan menghancurkan kita harta benda kita. Kalau kita terikat dengan harta duniawi ini, maka itulah kesempatan iblis menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Makanya iblis mengerti bahwa kita semua ini anak-anak Tuhan yang serius, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu pasti iblis mengamati bahwa Tuhanlah yang menjadi pagar sekeliling Ayub, rumahnya, segala miliknya. Telah engkau berkati harta bendanya. Bahkan engkau membuat dia makin bertambah di negeri ini. Itu kata-kata iblis. Tapi iblis katakan, ulurkanlah tanganmu, jamah segala yang dipunyainya. Jadi apa yang pertama yang iblis ingin hancurkan untuk memisahkan hubungan kita dengan Tuhan? Harta benda. Ini kita lagi berat-beratnya. Banyak orang kaya sekarang lagi kesulitan. Kita dengar firman Tuhan kemarin minggu lalu. Bahwa Indonesia ini bisa masuk masa resesi. Negara-negara besar sudah mengalami resesi ekonomi. Indonesia tinggal lihat di dalam 2000 kuartal terakhir ini. Kalau masuk 2021, Indonesia gagal di 2020, maka kita akan masuk resesi ekonomi. Nah, iblis tahu bagaimana manusia masih mau mencari Tuhan atau tidak bila ekonominya hancur. Tapi kita harus belajar dari seorang yang saleh namanya Ayub. Kita memperhatikan dengan sungguh bahwa Ayub merupakan orang yang punya model yang dicintai Tuhan, dipercayai Tuhan, dan dibanggakan Tuhan. Jadi hati-hati kalau kita punya harta benda yang sewaktu-waktu bisa ludes, bisa karena kesalahan kita sendiri, tapi bisa karena seizin Tuhan untuk melihat apakah kualitas hidup benar kita masih tetap sama atau tidak. Yang kedua yang iblis ingin hancurkan hubungan kita dengan Tuhan adalah apa? Tubuh, soal kesehatan. Ayub pasal 2 ayat 4 sampai 5. Baca lagi. Ayub pasal 2 ayat 4 sampai 5. Ayat 4 sampai 5. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara lihat, ketika iblis meminta Tuhan untuk menjamah harta bendanya, Tuhan bilang silakan, tapi sayangilah nyawanya. Iblis habisin melalui orang-orang, harta bendanya dikatakan dalam satu hari, keledai, unta, kambing, domba, itu lenyap dalam satu hari. Dan bahkan anak-anaknya, 7 yang laki, 3 yang perempuan, lagi buat pesta. Mati seketika, rumahnya termakan oleh api. Dalam satu hari. Untuk persoalan tubuh, harta kekayaan, Ayub tidak bergeming. Dengar baik, Ayub tidak bergeming. Dia tetap mempertahankan Tuhan. Tapi persoalannya soal tubuh. Perhatikan dengan baik.
Ketika iblis katakan kepada Tuhan, kalau engkau menjamah tulang dan dagingnya, dia pasti akan mengutuki engkau. Tuhan bilang, coba lakukan. Alkitab katakan apa? Di dalam ayat yang ke-6, tolong dibacakan, 6 dan 7. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Itu saudara tahu, bisul yang busuk. Itu nyerinya, sakitnya dari kepala sampai ujung kaki. Ini mengerikan. Tapi Tuhan tetap menjaga nyawanya. Dengar baik. Tapi kita lihat penderitaan yang luar biasa, bukan harta bendanya ludes, anak-anaknya semua mati, tetapi dirinya mengalami, Alkitab katakan, penderitaan yang sangat berat. Ayat 13 dikatakan bahwa Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat. Tapi yang saya belajar, kita sama-sama belajar, ketika Tuhan mengizinkan harta benda kita lenyap, tubuh kita mungkin mengalami sakit yang tidak ada obatnya. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Dan yang perlu kita belajar dari Ayub, ketika dua hal ini digoda, dihancurkan iblis, untuk melihat kualitas Ayub sebagai orang yang benar dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Apakah berubah apa tidak? Dan ini pembuktiannya. Saudara lihat Ayub pasal 1 ayat 20-22. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22 dibacakan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Waduh, ini saya baca, ini saya ngeri. Saya bilang, Tuhan, di zaman dulu belum ada anugerah. Belum ada yang namanya belas kasihan Tuhan yang seperti yang kita terima setelah Yesus mati di atas kayu salib dan dia bangkit. Kita menerima anugerah dan belas kasihan Tuhan yang begitu melimpah. Tetapi di zaman dulu Ayub hanya dengan hati nurani. Bahkan Ayub kenal Tuhan, kata di pasal 41 atau 42. Bahwa aku kenal Tuhan itu cuma dari kata orang. Tapi kualitas Ayub ini luar biasa. Ketika semua harta bendanya habis, anak-anaknya mati, dia mengalami sakit penyakit yang tidak ada obatnya dari kepala sampai ujung kaki, borok yang membusukkan. Tetapi Ayub hanya 3 hal yang dia lakukan. Sujud, menyembah, dan memuji Tuhan. Bisa? Ternyata bisa. Apakah kita semenderita Ayub? Tapi ini adalah contoh konkret. Banyak orang keluar dari masalah ini dan berkata, itu kan Ayub. Saya beda dengan Ayub. Tapi kalau dia bisa, kita harus minta belas kasihan Tuhan. Kita seringkali cuma masalah salah sedikit, masalah kekurangan sedikit, masalah sakit sedikit. Sudah malas ibadah, sudah malas berdoa, sudah malas menyembah. Apalagi memuji Tuhan dalam keadaan borok begini. Tapi Alkitab katakan ayat 20, Ayub sujud menyembah. Ayat 21 dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Apa ada manusia begini? Tapi hari ini kita perlu belajar. Ternyata ada.
Kita sudah mendengar cerita ini berkali-kali. Kita sudah pernah mendengar khotbah ini berkali-kali. Tapi berapa banyak yang kita mencoba untuk taat kepada Tuhan, melakukan ini berkali-kali. Bapak Ibu, yang perlu kita belajar, Ayub adalah orang yang tidak melakukan kesalahan dalam perkataan. Makanya Alkitab katakan, Ayub tidak bersalah dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi apa yang terjadi dalam hidupnya? Yang dia merasa bahwa itu sudah mengalami kerugian, bahkan kematian anak-anaknya. Bagi Ayub itu patut. Allah itu patut. Sampai sebegitu rupanya Ayub mengerti perasaan dan hati Tuhan. Yang ketiga, manusia dalam pandangan sesamanya. Ayub pasal 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini pandangan manusia terhadap sesama. Dan kok hari ini tepatnya adalah istrinya. Ketika di dalam keadaan yang jaya, ketika dalam keadaan sukacita, ketika dalam keadaan kelimpahan, ketika dalam keadaan yang hebat, semuanya bisa berjalan normal. Tapi inilah sifat manusia yang punya kualitas seperti iblis. Yang saya katakan manusia yang tidak bertobat sekalipun itu adalah istri dari Ayub. Dia berkata waktu dia lihat Ayub sudah begitu rusak, borok, busuk, duduknya di debu, di abu, tidak berani masuk rumah karena bau mungkin. Istrinya berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini perkataan manusia di dalam sebuah perhatian. Bukankah kita sebagai suami istri, kata firman Tuhan, istri adalah penolong. Tetapi kalau lihat istri Ayub, ini adalah orang yang sangat egois. Hanya mau hidup di dalam kelimpahan. Orang yang seperti begini saya katakan itu seperti cara berpikir, berpandangan seperti iblis. Karena iblis dari awalnya adalah suka membunuh dan membinasakan. Bapak Ibu, manusia ketika jaya, saya katakan ketika dalam kelimpahan, gampang banget yang namanya bersekutu. Gampang banget yang namanya bersatu. Tetapi ketika situasi keadaan ekonomi, kesakitan yang parah, itu dengan mudah bisa berpisah. Saya lihat beberapa orang yang karena kejatuhan ekonomi, karena suaminya sakit, istrinya lari, tinggalkan. Saudara lihat beberapa kesaksian yang di YouTube. Ada seorang artis penyanyi. El Kasi kalau tidak salah. Nanti saudara lihat. Ketika dia lumpuh. Tidak bisa apa-apa. Istrinya minta cerai. Sekarang dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada baiknya. Kita harus seperti Ayub. Ketika kita mengalami hal ini. Kita tidak boleh berdosa terhadap mulut kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, Mazmur 105, perhatikan bahwa manusia bisa berubah. Itu harus kita ingat. Siapapun dia termasuk istri Ayub. Manusia bisa berubah. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Kasih, kesetiaannya, Alkitab katakan untuk selama-lamanya. Mazmur 100 ayat yang kelima, tolong dibacakan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, kasih setianya tetap
turun-temurun, artinya dia tidak pernah berubah. Alkitab mencatat di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Apa yang dilakukan oleh Ayub. Bahwa dia tidak mengandalkan manusia sama sekali. Dia tetap berharap bahwa Tuhan siap memulihkan dia. Yeremia pasal 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, terkutuk. Jadi saya melihat ini sebuah pembelajaran. Sewaktu-waktu itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi apakah engkau mengandalkan Tuhan? Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan. Oh, Ayub ketika di puncak kesukaran dan di puncak penderitaannya, ia tetap hidup saleh dan takut akan Tuhan serta mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan memulihkan kehidupan Ayub, keluarganya, bahkan hartanya dipulihkan. Perhatikan dengan baik. Ayub 42 ayat yang ke-12. Saya singkat. Ayub pasal 42 ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya dan selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya sebelumnya. Alkitab mencatat itu jelas tegas bahwa ketika dia punya keledai, dia punya domba, dia punya lembu, dia punya kambing, totalnya nanti saudara bisa baca pasal 42. Saya kasih misalnya 1000. Alkitab mencatat lebih karena dia menjadi 2 kali lipat. Anaknya memang tidak 2 kali lipat. Kemarin yang meninggal 10 orang, Tuhan kasih tepat 10 orang. Hanya catatannya berbeda. Anak wanita perempuan Ayub adalah anak-anak tercantik di negeri itu. Jadi kalau Tuhan mau beracara dalam hidup kita, asal yang penting tidak berubah. Jangan berubah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Roma pasal 8 ayat 28 katakan apa? Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia harus hidup saleh, hidup jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itulah yang membuat kita bisa melewati gelombang apapun di dalam dunia ini. Asalkan Tuhan bersama kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan jangan pudar. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.